Halo semuanya, ya kali ini saya ingin sedikit ngebahas tentang Ultraman Chronicle D ya, yang baru saja tayang hari Sabtu yang lalu. Buat kawan-kawan yang fans Ultraman Dyna harus nonton sih. Yang mana di sini kita bakalan banyak bernostalgia dengan Ultraman yang satu ini. Berhubung Ultraman selanjutnya setelah Trigger akan berhubungan dengan Ultraman Dyna, yaitu Ultraman Decker. Bahkan judulnya nanti juga Ultraman Decker New Generation Dyna ya. Setelah Ultraman Trigger New Generation 3, yang bisa dibilang series itu sangat fanservice untuk Ultraman 3 sih, termasuk saya sendiri. Overall bagus lah, masih bisa dibedakan gitu, siapa Ultraman Trigger, siapa Ultraman 3. Yang artinya Trigger memiliki ciri khasnya sendiri, walaupun membawa nama Ultraman 3. Nah, tahun ini bakalan jadi tahunnya fans Ultraman Dyna ya, menjelang tayangnya Ultraman Decker yang sangat dinantikan sih. Bahkan Asuka atau Ultraman Dyna pun punya kemungkinan yang lumayan besar untuk kembali lagi setelah beberapa waktu yang lalu, yaitu di OP Origin Saga ya. Sama halnya dengan Ultraman 3 yang kembali di series Ultraman Trigger ya. Meskipun Daigo yang ditunggu-tunggu sama sekali gak disinggung, apalagi sampai muncul. Nah, acara ini dibawakan oleh dua host ya, yaitu Maruru dan Deban. Yang mana mereka ini adalah alien baik dari Ultraman 3 dan Ultraman Trigger. Lucu banget sih mereka berdua. Jadi Deban mengajak Maruru membahas tentang Ultraman terdahulu ya. Jadi agak santai, tapi bisa aja ada info tambahan. Dan tentu saja beberapa hal yang dibahas mereka akan berhubungan dengan Ultraman Decker ya. Contohnya aja di Ultraman Chronicle yang sebelumnya, di situ Zero dan Z sempat membahas tentang perubahan tipe form yang akhirnya kejadian juga di Ultraman Trigger ya. Dia juga menggunakan perubahan tipe form dalam bertarung. Dan masih banyak lagi. Jadi apa aja yang dibahas Deban dan Maruru di episode pertama ini? Yang pertama adalah openingnya. Ini yang paling bikin menarik dari Chronicle D ini sih, terutama untuk fans Ultraman Dyna ya. Yang mana mereka menyanyikan ulang ending pertama dari series Ultraman Dyna ya, yang memang memiliki dua versi lagu ending. Cuma yang paling terkenal ya versi yang pertama yang judulnya Kimi Dakyo Mamoritai. Bahkan lagu ini termasuk yang paling banyak versi remake-nya loh. Contohnya aja yang di Ultraman Saga. Di film itu lagu ini juga digunakan lagi karena Ultraman Dyna atau Asuka kembali di film tersebut ya. Di Chronicle D ini dibawakan oleh Voyager ya, yang udah sangat familiar lah karena sering menyanyikan lagu Ultraman. Kawan-kawan masih ingat lagu Ultraman Zero kan? Nah, kalau gak salah mereka lah yang menyanyikan lagu itu ya. Cuman untuk Kimi Dakyo Mamoritai ini, entah kenapa saya masih lebih suka yang versi Ultraman Saga sih. Menurut kawan-kawan gimana? Yang selanjutnya tentang Ultraman New Generation Heroes. Jadi Deban bakalan menceritakan tentang Ultraman lain ke Maruru ya. Yang sebelumnya kan dia tahu ada Ultraman lain yang muncul di dunia Ultraman Trigger, yaitu Reboot dan Z. Nah, di sini Deban menjelaskan tentang Ultraman New Gen ya, yaitu dari Ultraman Ginga, Victory, X, Op, Jet, RBG, sampai Taiga, Titus, dan Fuma. Yang mana mereka muncul bersamaan di movie Ultraman Taiga ya, alias debutnya Ultraman Rega. Dibahasnya Ultraman New Gen ini juga ada alasannya ya, karena item henshin-nya Ultraman Decker nanti akan berhubungan dengan sejarah dari para Ultraman New Gen. Tepatnya menggunakan kartu, kalau dari rumornya ya. Menarik banget sih, sekeren apa Decker nanti? Apakah akan menggunakan konsep fusion? Bisa iya, bisa tidak ya. Karena udah terbukti juga, meskipun tidak fusion, Ultraman Trigger lumayan sukses dalam hal penjualan. Yang mana mungkin itu menjadi salah satu faktor kenapa Suguraya suka menggunakan konsep fusion, karena otomatis penjualannya juga oke. Yang selanjutnya tentang Ultraman Dyna. Jadi mereka sempat ngebahas Ultraman yang muncul di planet Mars ya, yaitu Ultraman Trigger dan Dyna. Maruru udah pasti tahu lah soal Ultraman Trigger atau Kengo yang berubah di planet Mars. Sementara itu Deban juga memberitahu soal Ultraman Dyna yang memang mereka berada pada satu universe yang sama. Cuman bedanya, Deban ini munculnya di timeline Ultraman 3 ya. Dari sini kita tahu kalau Maruru tidak tahu soal Ultraman Dyna ya. Yang artinya Mitsukuni tidak menceritakannya. Ini bisa aja terjadi karena Mitsukuni berpindah dunia sebelum timeline Ultraman Dyna ya. Cuman yang pasti setelah series Ultraman 3 saat mengalahkan Gatanozoa. Karena di Ultraman Trigger episode terakhir, di situ Mitsukuni tahu soal pertarungan tersebut. Jadi timeline Mitsukuni berpindah dunia itu kira-kira di pertengahan sebelum masuk ke series Ultraman Dyna, atau bertepatan dengan kejadian menghilangnya Asuka Kazuma yang berevolusi menjadi Ultraman Dyna itu sendiri.
Karena kalau Mitsukuni tahu soal Ultraman Dyna, kenapa dia hanya membahas tentang Ultraman 3 di sepanjang series Ultraman Trigger gitu. Untuk episode selanjutnya, Deban dan Maruru bakalan membahas tentang tipe perubahannya, yang kemungkinan akan ada di Ultraman Decker juga. Kayaknya bakalan ngikutin sampai episode terakhir sih. Komen juga, perlu tidak kita bahas terus Ultraman Chronicle D ini ya. Ya itu aja pembahasan untuk Ultraman Chronicle D episode pertama. Ada pendapat lain? Tuliskan aja di bawah. Subscribe buat yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.